Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-mutahirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul azim. Fadilatul Muhtaram Tuan Imam, yaitu Haji Hanif, Tuan Bilal, pengerusi setiausaha dan bandari serta seluruh barisan AJK Masjid Al-Mujahidin, para hadirin, para masyayikh, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan tempat sujud, dan tidak ada tempat yang paling nyaman dan tenang melainkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam yang mulia ini, tepatnya malam ke-15 bulan yang begitu indah sekali, bulan Zulqa'dah yang mulia ini, melainkan bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, tuan-tuan dengan saya dibagi peluang yang terbaik oleh Allah untuk i'tikaf, bermunajat, berzikir, beristighfar di ruang legar di masjid yang cukup indah ini. Dan tidak semua orang Allah bagi kesempatan yang sebagaimana Allah bagi dengan kita. Walaupun kita merasa tidak sepatutnya ataupun tidak ada perasaan sedikit pun ibadah kita malam ini adalah ibadah yang terbaik, sama sekali tidak. Tetapi bersyukur ke hadrat ilahi, di penghujung perjalanan hidup yang indah ini, kita masih dipilih oleh Allah menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keyakinan kita adalah tetap tidak ada penyelamat melainkan iman, dan tidak ada kekuatan harta benda yang terbaik di sisi Allah yang dianugerahkan kepada manusia melainkan dipilih menjadi muslim yang baik. Dan sebagaimana maklum bahawa apabila manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah lebih sayang kepada insan yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, terutamanya dibagi keselesaan, kemudahan, dan dibagi ruang untuk bertaubat sebelum badan tubuh tuan-tuan dengan saya dibungkus dengan kain kafan. Kita maklum kita berada di bulan Zulqa'dah. Maknanya bulan ini adalah termasuk bulan Ashhurul Hurum. Walaupun kita baru saja menunaikan ibadah Ramadan, yang selepasnya kita berada di bulan Syawal. Tetapi kita maklum dalam konteks ayat, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sebagian daripada 12 bulan yang Allah cipta, ada 4 bulan yang termasuk bulan hurum. Hurum bermakna adalah kemuliaan. Hurum adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga apabila disebut Ashhurul Hurum, ada 3 yang berikut urutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan sedikit yang terpisah yaitu bulan Rajab.
Kesimpulannya, dari kalimat hurum timbul kalimat Masjidil Haram. Tidakkah dengan nama ini adalah nama yang begitu indah sekali? Manusia tidak ada ruang dan tidak ada istilah komplain dengan kenyataan Nabi. Sesiapa yang sembahyang di Masjidil Haram satu waktu, maka Allah akan bagi 100.000 kali ganda. Dan itu adalah kenyataan. Sehingga di sanalah Multazam, di sanalah Hijar Ismail, di sanalah Hajarul Aswad, di sanalah Rukun Yamani. Dan kita maklum di antara ibadah dan rukun Islam yang terakhir adalah rukun haji. Yang haji itu tidak pernah sah dan tidak akan pernah berlaku melainkan mereka tawaf yang isinya di situ adalah ada Ka'bah Al-Musyarrafah, dan jutaan manusia sekarang sedang mengepung Masjidil Haram. Jadi disebut Al-Haram sebab kemuliaannya. Begitu juga Takbiratul Ihram. Kenapa disebut Takbiratul Ihram? Maknanya apabila sudah takbir tidak ada urusan lagi dengan manusia. Sebab mulianya manusia apabila takbir dan masuk zon sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah takbir yang wajib. Dan namanya Takbiratul Ihram, sama dengan kalimat hurum tadi, yaitu haram. Begitu juga ada istilah yang cukup indah sekali. Manusia apabila masuk, dan memang wajib mana-mana orang masuk ke kawasan Makkahul Mukarramah dan sudah azam untuk menunaikan ibadah umrah atau haji, maka wajib memakai pakaian ihram. Sekali lagi kalimat ini adalah mustaq. Sebab apa? Kemuliaannya. Apabila mereka tidak memakai pakaian ihram, maka wajib bagi mereka membayar dam. Dan sehingga apabila ada jenazah belum sempat habis menunaikan ibadah umrah dan dia meninggal, maka yang terbaik adalah dikafankan dengan kain ihram itu sendiri. Bahkan apabila datang malaikat Munkar dan Nakir sekali datang untuk menjenguk jenazah yang baru ditanam, maka jenazah ini langsung dengan pakaian ihram sebagai bukti, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari kalimat hurum juga. Hadirin, apabila manusia sudah masuk ke bulan-bulan yang mulia ini, barulah masuk manusia boleh niat untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga dikatakan al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan sekarang sudah masuk kepada bulan Zulqa'iddah, Zulhijjah, berikutnya adalah bulan Muharram yang diisytiharkan oleh Sayyidina Umar sebagai tahun baru Islam. Jadi mengambil kira bulan yang baik ini, nilai ibadah orang yang beribadah di bulan ini berbeza dengan di bulan yang lain. Semuanya ada dilipat gandakan oleh Allah, terutamanya orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Sama ada haji mereka haji tamattu ataupun haji ifrad ataupun haji qiran, semua dilaksanakan di bulan-bulan hurum yang mulia ini. Itu satu. Mengambil kira keadaan yang begitu hebat sekali, maka kalau tuan-tuan kaji dalam ilmu tafsir, sama ada tafsir Safwatut Tafasil, Tafsirul Ahkam, Tafsir Jalalain, kemudian tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Az-Zamakhsyari, kemudian tafsir Al-Azhar. Semua ulama-ulama yang pakar dalam bidang tafsir seakan-akan menyamakan antara masuk awal Zulhijjah sampai bulan Zulhijjah, seakan-akan sama nilainya dengan masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Haji tidak akan pernah orang menjadi haji tanpa memasuki bulan Zulhijjah. Tidakkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan yang terbaik? Taharrau, hendaklah kamu bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Alasannya kenapa? Sebab di situ ada malam Lailatul Qadar. Dan masyhur dalam beberapa riwayat, Allah paling banyak memasukkan senarai orang-orang yang layak akan bebas daripada api neraka adalah malam Lailatul Qadar. Begitu juga di awal bulan Zulhijjah, sehingga orang-orang di Masjidil Haram, orang-orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah,
orang-orang yang berada di Al-Aqsa, masuk saja bulan 1 Zulhijjah, suasana berbeza. Kebanyakan mereka berpuasa, kebanyakan mereka takbir. Sebab takbir ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Dan berbeza dengan suasana yang kita ada malam ini. Kalau kita akan takbir raya apabila masuk malam raya, sebenarnya tidak. Apabila masuk bulan Zulhijjah, hendaklah manusia bertakbir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak heran lepas salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ini menandakan ibadah haji sudah begitu dekat. Kenapa beribadah dinaik taraf di awal bulan Zulhijjah yang seakan-akan sama dengan 10 terakhir bulan Ramadan? Dasarnya adalah cukup kuat. Tuan-tuan boleh cek dalam ayat, wal fajri wa layalin ash wasyafa'i wal wat wal laili idza yas'al ayat. Hadirin, sehingga masuk dalam kategori hukum. Kenapa 10 pertama bulan Zulhijjah seakan-akan sama dengan 10 terakhir bulan Ramadan? Ingat, walaupun 10 Zulhijjah tidak ada malam Lailatul Qadar, tetapi di situ ada hari Arafah. Dan kepuncak ibadah haji adalah pada hari Arafah. Mana-mana orang tidak berada di Arafah pada musim haji, maka ibadah haji mereka adalah batal. Sebab Arafah dia termasuk rukun haji. Jelas sekali. Dan Allah paling banyak masukkan senarai orang-orang yang layak bebas daripada api neraka Allah, yaitu pada hari Arafah. Cumanya hari Arafah adalah sangat singkat Allah bagi. Kalau memang dalam bulan Ramadan, Allah bagi pahala berlipat kali ganda. Yang sunat naik kepada yang wajib. Yang wajib 70 kali ganda. Tetapi pada hari Arafah adalah lagi dahsyat daripada itu. Walaupun masanya sangat singkat, yaitu sejak matahari tergelincir 9 bulan Zulhijjah sampai matahari terbenam. Walaupun sebagian madhab sampai masuk malam subuh fajar sebelum hari raya Id. Tetapi kenapa begitu hebat sekali? Bahkan ada kenyataan, mana-mana orang berada di Arafah dan ada perasaan dosanya tidak diampunkan oleh Allah, itulah termasuk di antara dosa-dosa yang sangat besar. Hebatnya hari Arafah. Dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar, tetapi dalam bulan Zulhijjah ada hari Arafah. Dan sunat orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji, di antaranya puasa sunat yang terhebat, di antara yang hebat di bulan Muharram adalah berpuasa hari Arafah. Ini kepada orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Tetapi kepada orang yang berada di luar yang tidak menunaikan ibadah haji, sampai sebelumnya 8 Zulhijjah disunatkan berpuasa, yaitu berpuasa tarwiyah. Hadirin, ini semua tidak akan pernah terjadi tanpa manusia yang namanya Nabi Ibrahim. Itulah ayat yang saya baca tadi. Nanti akan masuk kepada tajuk korban ini ya. Saya ulang. Di antara nama Rasul yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah nama Nabi Musa. Tuan-tuan boleh cek merata-merata beberapa ayat dan beberapa surah. Yang kedua adalah nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah nama Nabi Isa alaihissalam. Rupanya Rasul-Rasul ini adalah masuk dalam Rasul Ulul Azmi. Dan termasuk ayat yang tuan-tuan dengar tadi, wa idh qala Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim berkata. Kenapa Nabi Ibrahim? Seakan-akan tidak ada Arafah tanpa Nabi Ibrahim, tidak ada Muzdalifah tanpa Nabi Ibrahim, tidak ada Mina tanpa Nabi Ibrahim, tidak ada ibadah korban yang diwar-warkan di masjid dan surau tanpa Nabi Ibrahim. Seakan-akan tidak ada istilah Safa dan Marwah melainkan melibatkan keluarga Nabi Ibrahim. Dan seakan-akan tidak akan ada air Zam-Zam tanpa melibatkan keluarga Nabi Ibrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kajian tafsir itu sangat hebat sekali. Kalau Allah berbicara Nabi Yusuf,
Allah bongkar Nabi Yusuf dengan ayahnya dan adik-beradiknya. Ibu dan anaknya sama sekali tidak disebutkan. Kalau Allah dalam Al-Quran berbicara Nabi Musa alaihissalam, Allah berbicara Nabi Musa, kemudian ibunya, kemudian ayah Nabi Musa tidak disebutkan langsung. Tetapi apabila melibatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berbicara semua keluarganya. Jelas? Termasuk ayahnya, walaupun dia tidak beriman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana istrinya Nabi Ibrahim terlibat dalam persoalan itu? Bagaimana anak Nabi Ibrahim dibongkar oleh Allah dalam peristiwa itu? Bagaimana Nabi Ibrahim sendiri hadirin sehingga beliau layak mendapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Itu satu. Yang kedua, semua agama samawi termasuk agama Yahudi, mereka mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang dia. Saya pernah masuk ke Israel 2018. Kalau kita jumpa rahib-rahib orang-orang Israel sampai sekarang, Nabi Ibrahim adalah orang dia. Jelas? Yang kedua, termasuk orang Kristen, mereka mengaku Nabi Ibrahim adalah orang dia. Kenapa mengaku? Sebab hebatnya Nabi Ibrahim. Tetapi Al-Quran turun, apabila orang Yahudi mengaku dia adalah orang dia, orang Kristen mengaku dia orang dia, turun ayat, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Contoh keempat, tidak ada jasad Rasul, kuburan Rasul yang pasti melainkan dua saja. Saya ulang, tidak ada kuburan Rasul yang jumlahnya 313, walaupun yang wajib hanya 25 Rasul saja. Yang confirm kuburannya hanya dua saja, yaitu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah. Yang kedua adalah kuburan Nabi Ibrahim di Hebron. Hebatnya yang keempat, dalam sembahyang tuan-tuan dengan saya wajib menyebut nama dua Rasul, yaitu Rasul Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Contoh, kama sallaita ala Ibrahim, satu, wa ala ali Ibrahim, dua. Terus kalau di belakang, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Apa falsafahnya? Kenapa Nabi yang begitu hebat ini mesti diingat oleh Muslim? Dan apabila sembahyang tidak tahiyat, dia adalah batal. Ada apa di sebalik itu? La haula wala quwata. Sehingga Nabi menyebutkan, inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Khalilullah Makkah. Saya jadikan tanah haram Madinah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim meletakkan tanah bandar Mekah sebagai tanah haram. Hadirin, masuk bulan ini, tidakkah jutaan muslim sudah mengepung tempat melalui doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim pengasas dan dia adalah orang pertama selepas meninggikan Ka'bah yang Allah arahkan pergi ke Arafah, diajar oleh malaikat Jibril tentang Arafah. Itu maka itu disebut Arafah dengan ungkapan, hal arafta ya Ibrahim, adakah kamu paham wahai Ibrahim? Araftu, maka itu disebut Arafah. Tidak lepas dari menyebut nama insan ini, termasuk ibadah korban yang ulama nantinya berbeza pendapat tentang hukum hakamnya yang berkaitan adakah dia wajib ataupun sunat. Bahkan muslim yang terlibat ataupun yang masuk ibadah korban masuk 1 Zulhijjah, maka sunat bagi mereka untuk tidak memotong kuku, kemudian tidak menggunting rambut, tidak mencukur bulu-bulu. Masuk 1 Zulhijjah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya adalah haram. Mana-mana orang yang masuk senarai ibadah korban, kemudian mereka potong kukunya ataupun rambutnya sedangkan dia sudah azam untuk masuk ibadah korban, pandangan Imam Ahmad haram bagi mereka untuk memotong supaya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kembali ke
kepada persoalan ini tidak perlu panjang persoalan tafsir tadi. Saya nak menggambarkan betapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali kepada persoalan korban. Ini sangat-sangat penting. Persoalan yang pertama, adakah dia wajib ataupun dia sunnah? Bagaimana pandangan ulama? Yang kedua, adakah kalau berkorban, manakah yang terbaik? Adakah lembu, ataupun gibas, ataupun unta, ataupun kerbau? Berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah masukkan anak kecil dalam ibadah korban? Dan bagaimana pandangan ulama? Seandainya orang yang masuk korban tidak niat korban, selepas binatang itu disembelih baru dibagi tahu kepada adik-beradiknya yang kamu dimasukkan korban, sah ketidak korban anak yang baru dibagi tahu selepas penyembelihan atau binatang korban itu disembelih, ataupun anak itu tidak niat. Pembahasan korban itu sangat hebat sekali sebenarnya. Berikutnya, kalau 6 orang masuk senarai untuk korban, tetapi yang satu hanya niat untuk dimakan saja, dia tidak ingin korban sebab dia sudah korban, adakah sembelian binatang itu sudah dikira sah atau tidak ibadah korban itu, sebab yang satu tidak niat korban, yang 6 niat korban? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini persoalan. Kemudian, bolehkah tatkala ibadah korban dijalankan, ataupun mana yang terbaik? Adakah orang yang ikut korban itu menyaksikan atau diserahkan bulat-bulat ke orang lain? Contoh, kita bagi duit online, korban saya adalah di Syria ataupun di negara lain. Manakah yang terbaik? Lalu bagaimana dengan sunnah-sunnah Nabi yang termaktub dalam persoalan ini? Okey, kita bahas satu-satu. Semua maklum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi menyebutkan ma amala ibnu Adam, ini hadis Aisyah, yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqati dam, innaha ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha, wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a al-ardi fatayyibu biha nafsan. Hadis ini adalah riwayat Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, adalah hadis hasan. Kemudian ayat ini sangat hebat sekali. Tidak ada ibadah yang paling Allah suka pada hari nahar. Hari nahar adalah hari raya Idul Adha, termasuk juga hari nahar 11, 12, 13 yang termasuk hari tasyrik. Jelas? Ini kan? Itu namanya hari. Tidak ada ibadah yang paling Allah suka. Walaupun kita ada ibadah sembahyang tahajud, sedekah biasa, kemudian sembahyang sunat, kemudian apa-apa je sedekah dan lain sebagainya, membantu orang dan lain sebagainya, tapi ingat, ibadah pada hari itu yang paling Allah suka adalah menyembelih binatang korban. Alasannya apa? Innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Sebenarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hebatnya ibadah korban, nantinya pada hari kiamat bukan hanya bulu-bulu binatang itu, tetapi juga azlafiha. Begitu juga yang dikatakan biquruniha, tanduk-tanduk dia, kuku-kuku binatang yang terlibat, yang disembelih pada hari itu, wa ash'ariha, kebarangkalian ratusan ribu bulu-bulu binatang itu sendiri, dia akan datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ini adalah korban si fulan. Hebatnya ibadah korban, sehingga disebutkan matiyah. Kata orang-orang tua dulu, nah, sembelih binatang korban ini adalah kendaraanmu nanti tatkala kamu berada di atas titian siratal mustaqim. Nah,
sila masuk ibadah korban. Ini adalah kendaraanmu tatkala kamu bangkit dari kubur menuju padang mahsyar. Ada ungkapan-ungkapan macam itu. Dan dari hebatnya ibadah korban, sebelum darah yang begitu banyak sekali sampai ke tanah, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari cepatnya Allah terima pahala orang yang terlibat ibadah korban, sudah ada pada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari cepatnya pahala itu. Sehingga dari sini Imam Abu Hanifah berpendapat, qala Abu Hanifah wa ashabuhu innaha wajibatun marwatan fi kulli am 'ala al-muqimin min ahli al-amsar. Pandangan Abu Hanifah, bagi orang yang mampu hukum menyembelih binatang korban setiap tahun, hukumnya dia adalah wajib, bukan lagi sunnah. Ini pandangan siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Bagi orang yang mampu. Ukuran yang mampu itu nanti. Jadi betapa pentingnya ibadah ini. Sehingga demikian, semua madhab yang berkaitan dengan Abu Hanifah tetap dia mengatakan adalah wajib. Walaupun qala ghairul Hanafiyah, selain Abu Hanifah termasuk Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadah, dia adalah sunnat muakkad, seakan-akan dekat dengan yang wajib. Tetapi wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha, hukumnya makruh bagi orang yang ada kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban pada hari itu. Dasar yang digunakan pakai Abu Hanifah, kenapa Abu Hanifah sangat ketat sangat? Jelas sekali. Nabi menyebutkan dalam hadis yang begitu hebat sekali, dikatakan bahwa man wajada sa'atan, sesiapa yang ada kemampuan, falam yudhi, kemudian mereka tidak menyembelih binatang korban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dekat dengan tempat saya sembahyang, seakan-akan kamu tak layak menjadi makmum saya sebagai imam. Atas dasar ini Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum kalimat fala musallanya dia adalah wa'id, dia adalah ancaman, warning daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, ini dari sudut hukum. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari konteks lain, kenapa yang tiga mazhab mengatakan dia tidak wajib, hanya mengatakan sunat muakkad? Jadi mereka berpandukan ada hadis Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dikatakan bahwa sami'tu Rasulullah yaqul, kata Ibnu Abbas, maaf, thalathun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawu. Ada tiga perkara bagi saya dia adalah wajib, tapi bagi umatku dia adalah sunnah. Di antaranya adalah al-witru, sembahyang witir. Bagi Nabi dia adalah wajib. Nabi tidak pernah tinggalkan sembahyang witir. Begitu juga Abu Hanifah. Walaupun salat yang diwajibkan di waktu, bagi mazhab Abu Hanifah dari pentingnya sembahyang witir, maka seakan-akan dia menjadi wajib. Dan tak ada orang boleh doa kunut, ini pandangan Abu Hanifah, melainkan dalam sembahyang witir. Dari pentingnya adalah witir. Berikutnya wan nahar. Nahar maknanya ibadah korban, wajib kepadaku tapi tidak kepada umatku. Jadi ini dasar-dasar ini digunakan pakai oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, begitu juga Imam Syafi'i yang mengatakan hukum dia adalah tidak wajib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cumanya dalam konteks ini ada beberapa perkara yang perlu kita halusi dalam hal ini. Di antara syarat, siapa yang wajib? Kalau ikut pandangan Abu Hanifah, siapa yang sunat muakkad? Tentu di sini ada beberapa dari kalangan beberapa mazhab yang berbeda di sini. Dikatakan bahwa melainkan mereka orang musafir. Jadi orang yang bermusafir, yang ini melibatkan beberapa mazhab. Maknanya kalau disebutkan musafir, orang yang berjalan jauh, dia tidak disunnatkan untuk
menunaikan ibadah korban. Alasannya sebab lianna Abu Bakar wa Umar, Sayyidina Umar termasuk la yudhhiyani idza kana musafiraini. Sayyidina Umar, Abu Bakar itu kalau bermusafir dia tidak pernah sepanjang bermusafir dan ketepatan musafir dia dibuat hari nahar menunaikan ibadah korban. Begitu juga Sayyidina Ali. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat, begitu juga Imam Ahmad, tusannul udhiyatu likulli muslimin musafirin aw hajin aw ghairihima. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan penekanan yang sangat ketat sekali, tak kira dia musafir, tak kira dia menunaikan ibadah haji, dari pentingnya ibadah korban, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetap sangat-sangat digalakkan ataupun juga disunatkan. Jadi ini menandakan betapa pentingnya ibadah korban. Walau apapun, bolehkah masukkan anak kecil? Kadang-kadang kita satu keluarga masukkan semua anak, termasuk kadang-kadang anak yang belum baligh. Dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama berbeza pendapat. Kalau ikut Imam Malik, tusannul udhiyatu lis-saghir. Masukkan anak kecil, katakan anak kita ada seekor kambing ataupun seekor lembu. Kemudian kita masukkan sekali 2-3 anak yang belum balik. Pandangan Imam Malik, hukum dia adalah sunat. Kita masukkan sekali. Tetapi qala Syafi'iyah wal Hanabilah, pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, la tusannul udhiyatu lis-saghir. Anak yang belum balik tidak disunatkan untuk menunaikan ibadah korban, sama sekali tidak. Itu pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tetapi sekiranya sudah lepas ataupun anak kita akan dimasukkan tahun ini, kebaran kalian masuk hukum sunnah, pandangan siapa? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tetapi apabila anak kecil akan masukkan korban, manakah yang terbaik? Adakah pakai harta anak kecil itu sendiri ataupun harta kepada ayah ataupun ibu? Ini pun beberapa pandangan yang sangat hebat sekali. Fatajibu alaihi al-udhiyatu min malihi 'ala al-ashah. Tetap yang terbaik, kalaupun dia anak kecil, dia pakai harta dia, bukan harta ayah, sebab dia adalah ibadah. Itu dari mana duit itu terpulang. Tetapi yang terbaik menurut qaul ashah, apabila masukkan anak kecil yang belum balik untuk masuk korban, maka yang terbaik sebab melibatkan ibadah korban adalah harta daripada anak kecil itu sendiri, bukan harta yang dibagi oleh ayah. Sebab apa? Dia memerlukan pengorbanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, memandangkan masa agak saya katakan dia adalah kritikal. Manakah yang terbaik kalau ibadah korban? Adakah lembu ataupun katakan unta ataupun yang lain? Di sini ulama itu sangat-sangat berbeza pendapat. Imam Malik berpandangan, mana-mana orang akan berkorban nanti, yang terbaik dia adalah kambing. Ada beberapa alasan. Di antaranya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah dhaha, Nabi adalah berkorban al-kabsha amlahaini aqranaini. Korban pertama kali yang Rasulullah buat dia adalah kambing. Okey. Ya. Mustahil apa yang Nabi buat yang tidak terbaik. Itu alasan Imam Malik. Maknanya aja kambing yang gibas. Memandangkan korban Nabi yang pertama adalah kambing gibas, maka kata Imam Malik, mana-mana orang berkorban yang terbaik dia tetap adalah kambing.
Seandainya kambing tidak baik, tentu Nabi tidak menggunakan pakai kambing. Kemudian alasan yang kedua yang digunakan pakai oleh Imam Malik adalah sebab daging kambing adalah lebih berkhasiat daripada daging-daging yang lain. Tentu Rasulullah buat kambing yang pertama Nabi sebut, yang satu adalah untuk saya dan keluarga saya. Itu Nabi sebut. Yang satu adalah untuk umat saya. Jadi maknanya memang dua. Yang dua-dua itu yang terbaik adalah cukup umur, yang kedua berwarna putih. Sehingga dalam konteks warna saja, apabila akan berkorban, yang terbaik dia adalah kambing ataupun lembu yang berwarna putih. Sebab korban Rasulullah adalah mengambil kira bulu yang diguna pakai, dia adalah berwarna putih. Walaupun di sini Imam Syafi'i berpendapat lain dan Imam Ahmad bin Hanbal, keduanya berkata sebaik-baiknya adalah yang paling besar, yaitu al-ibil, dia adalah unta. Thummal baqar, kemudian lembu, kemudian thumma dha'nu, kemudian baru dia adalah kambing. Itu pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Abu Hanifah lain pula. Abu Hanifah tak kira mana-mana yang paling banyak dagingnya, maka itu tetap yang terbaik. Jadi atas dasar perbezaan-perbezaan ini, terpulang dengan tuan-tuan untuk terlibat dalam konteks-konteks semacam ini, dan ini semua boleh juga difikir-fikirkan. Bahkan dalam pandangan lain, kalau sekiranya orang tak ada kemampuannya dia hanya kambing saja, walaupun sekarang agak mahal, 1.3, 1.4, 1.3, 1.2 itu biasa. Kalau seekor lembu katakan 850, tapi lain orang, kadang-kadang kita tidak kenal, yang satu ini bagian orang sini, satu ini orang sini, kumpul-kumpul jadi 7 orang. Dia tidak mampu untuk keluarga, sebab kebiasaan korban itu yang terbaik adalah untuk keluarga, semua keluarga. Jadinya ajazal malikiyah ayyudbiha ar-rajulu al-kabsha awil baqarata awil badanata mudahyan an nafsihi wa an ahli baitihi walau zadu an sab'ah. Pandangan ini sangat bagus. Pandangan Imam Malik, dia nak sangat berkorban sebab ibadah ini cukup besar sekali, tetapi kemampuan dia hanya mampu menyembelih seekor kambing. Pandangan Imam Malik, boleh seekor kambing ini diniatkan untuk semua keluarganya, wa in zadu ala sab'at, walaupun lebih daripada tujuh orang. Pandangan ini sangat bagus sekali, termasuk dikongsi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Saya baca teks, wa ajazal hanabila ayyudbiha ar-rajulu an ahli baiti syatan wahidatan aw baqaratan aw badanatan amalan bima rawahu Muslim. Termasuk juga Imam Ahmad. Jadinya agak baik pemikiran ini, kalau sekiranya kita nak sangat buat korban, kemampuan hanya mampu membeli seekor kambing, boleh seekor kambing itu niatkan untuk semua keluarga, walaupun asasnya yang boleh digunakan pakai 7 itu adalah lembu ataupun unta. Hadirin, banyak pembahasan ini yang perlu kita terokai. Semoga Allah memberikan yang terbaik, dan sedikit pembahasan ini agak laju, ada sedikit manfaatnya. Saya rasa sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.